Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang berjudul Sumiati. Kisah yang ditulis oleh Ratna D. Lestari. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pikirkan baik-baik, Lasmi. Dunia manusia itu jahat. Kau tidak akan bisa bertahan jika masuk ke dalam dimensi mereka. Sesosok makhluk bertubuh tinggi dengan banyak bulu dan bermata merah berkata dengan tegas dan lugas di atas singgasana besar yang terbuat dari tulang dan tengkorak. Menatap tajam kepada sesosok makhluk besar yang saat itu berlutut tidak jauh darinya. Sosok yang saat itu dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang serupa dengannya itu hanya tertunduk. Air mata jatuh berderai di kedua sudut matanya. Tangannya mengepal kuat dengan air wajah yang terlihat putus asa. Nyuwun ngapura Gusti Batara Purwasesa. Kulo harus membawa Sumi kembali pulang ke tempat ini. Sumi pasti kesusahan di dunia manusia, Gusti. Makhluk itu mengangkat perlahan kepalanya dan takut-takut menatap pemimpin yang memiliki wajah garang dan menakutkan. Mata merahnya menyorot tidak suka atas permintaan rakyatnya. Sudah sejak awal aku katakan, membawa anak manusia ke perkampungan kita pasti akan menyusahkan. Seharusnya kau biarkan saja ia mati saat itu. Tidak perlu kau ambil dan kau jadikan sebagai anakmu. Suara besar itu membuat makhluk yang lainnya bergetar, takut dan menatap kasihan pada sosok yang bernama Lasmi, yang saat itu masih berusaha untuk meminta sedikit kebaikan dari rajanya itu. Kulo mohon Gusti, Sumi sudah kulo anggap sebagai putri sendiri. Sumi anak baik. Kulo tidak bisa hidup tanpa Sumi, Gusti. Lasmi kembali menyembah, meminta sedikit kelonggaran untuk bisa membawa kembali putri kesayangannya Sumi, yang saat ini telah kabur dari sisinya. Nalurinya sebagai seorang ibu mengatakan, jika anaknya itu tidak sedang baik-baik saja. Terserah kau saja. Tapi jika nanti terjadi sesuatu pada dirimu, kau jangan pernah salahkan kaummu, karena kami sudah memperingatimu. Suara lantang itu sontak membuat Lasmi terjingkat. Tetap saja rasa takut kehilangan Sumi melebihi rasa takutnya pada makhluk raksasa di hadapannya itu. Sembah sujud kulo Gusti, matur nuwun. Lasmi melangkah tertatih dan bersimpuh di hadapan makhluk besar itu sebagai tanda hormat dan berterima kasih karena berkat kemurahan hatinya. Lasmi diizinkan untuk mencari anak semata wayangnya. Baik, berhati-hatilah dan kembali pulang secepat yang kau bisa. Nggih Gusti. Kulo nyuwun pamit. Lasmi menunduk dan berbalik. Ia melangkah dengan perasaan lega, ingin secepatnya bertemu dengan Sumi dan kembali membawanya pulang. Makhluk bertubuh besar dengan payudara yang hampir menyentuh perutnya itu berjalan bergegas menyusuri hutan angker yang gelap gulita. Mata merahnya menatap awas sekitar. Bukan karena takut. Sejak tadi ia belum makan apapun. Perutnya yang besar dan dipenuhi bulu itu sejak tadi berteriak minta diisi. Sembari mencari makanan, pikirannya kembali teringat pada masa-masa di mana ia pertama kali menimang bayi mungil berkulit putih dan bermata bulat yang langsung membuatnya jatuh hati. Saat itu di suatu malam dikala hujan turun dengan derasnya dan kilat menyambar-nyambar, terdengar lolongan suara tangisan wanita di tengah-tengah hutan. Lasmi yang saat itu sedang beristirahat di salah satu pohon besar mendengar suara tangisan itu dan lantas bergegas. Meski ada perasaan ragu dalam dadanya, apakah suara itu hanya suara jebakan untuk membuat dirinya keluar dari sarang? Karena banyak pula manusia yang ingin bersekutu dengan makhluk sepertinya hanya untuk mendapatkan harta benda dan bayaran makanan sebagai penggantinya. Tentu saja dengan syarat yang juga tidak mudah. Lasmi bergerak keluar dari dalam pohon besar dan berjalan menyusuri hutan di bawah derasnya hujan yang langsung jatuh dan membasahi rambut serta bulu-bulu yang menutupi tubuhnya. Tolong aku. Cepat, tinggalkan saja wanita ini. Ini perintah dari Raden Aryo.
ucap seorang laki-laki yang memakai penutup wajah, yang hanya terlihat mata dan mulutnya saja kepada dua teman yang juga memakai penutup wajah yang sama. Tolong, jangan biarkan aku sendirian di sini. Aku akan membayar berapapun yang kalian mau, tapi tolong, bawa aku kembali ke rumah. Perutku sakit dan kemungkinan akan melahirkan. Wanita yang perutnya tampak besar itu mengibah dan memohon pada 3 orang laki-laki yang tadi menculik dirinya dan membawanya masuk ke dalam hutan. Lasmi menangkap pemandangan itu dari kejauhan. Ia sengaja mengintip makhluk yang biasa jadi santapannya itu dengan bersembunyi di balik pepohonan. Tidak bisa, wanita bertubuh busuk sepertimu tidak pantas berada di kampung kami. Kau hanya membawa malapetaka dan membuat kampung kami menjadi menjijikan karena penyakitmu itu. Sudah selayaknya kau tinggal di hutan ini, menjadi santapan makhluk-makhluk yang ada di tempat ini, sahut salah satu laki-laki bertopeng sembari menendang perut wanita itu. Ah, sakit, rintinya pilu. Makhluk besar itu menggeram di persembunyiannya seraya mengepal tangan berkuku panjang dan berbulu miliknya. Meskipun ia tidak mengenal wanita yang saat itu ditendang perutnya, entah kenapa ia tidak terima dan rasanya ingin menyantap orang-orang itu saat itu juga. Jangan kasar, kita hanya disuruh untuk membuangnya di tempat ini, bukan untuk membunuh atau menyakitinya, tukas salah seorang dari mereka. Bogem mentah melayang tepat di wajahnya, hingga membuat laki-laki itu tersungkur di sebelah wanita yang saat itu meringis kesakitan karena darah merembes di sekitar pahanya. Kau jangan sok pahlawan, kau sama seperti kami, pemakan uang haram, ujar temannya itu geram. Laki-laki itu susah payah bergerak untuk duduk, tapi bogem mentah itu membuat kepalanya pusing dan ia kembali terbaring dengan memegang kepalanya yang terasa sakit. Sudah, biarkan saja dia menemani wanita itu di sini. Kita pulang sekarang. Tapi bagaimana dengan Harun? Biarkan saja dia. Yang penting kita sekarang segera pulang. Baru saja 2 laki-laki itu melangkahkan kaki dan hendak berniat pulang. Tiba-tiba saja mereka merasakan ada sosok yang melesat melewati tubuh mereka. Laki-laki yang saat itu terbaring, terdiam saat tidak sengaja ekor matanya menangkap makhluk besar berdiri di samping wanita hamil yang saat itu juga hanya menatapnya tanpa mampu bersuara. Laki-laki itu berpura-pura pingsan. Degup jantungnya berdecak kencang karena ketakutan pada sosok mengerikan yang saat itu ada di antara mereka. 2 laki-laki tadi perlahan memutar tubuh dan saat melihat makhluk itu, tubuh mereka bagai terpaku. Tanpa basa-basi, makhluk bertubuh besar yang tidak lain adalah Lasmi itu bergerak cepat mencapik-capik tubuh 2 laki-laki itu dengan tangannya yang berkuku panjang. 2 orang itu ambruk dan bersimbah darah. Tidak puas hanya sampai di situ, Lasmi menancapkan kuku panjangnya di perut salah satu laki-laki itu dan merobeknya, hingga darah muncrat dan mengalir bersama dengan air hujan. Tubuh itu bergetar hebat dan mengejang, menahan rasa sakit yang tiada terperi. Mata merah itu menatap tajam ke arah perut, seraya menarik sudut bibirnya, menyeringai melihat isi perut yang menggugah selera makannya. Tubuh wanita hamil itu bergetar, menahan takut dengan apa yang dilihatnya saat itu. Bagaimana makhluk itu berjongkok, mengangkat benda sebesar kepalan tangan orang dewasa di tangannya yang berkuku tajam dan melahap benda itu dengan beringasnya. Dalam ketakutan itu tiba-tiba makhluk itu melesatkan pandangan ke arahnya dan dalam sekejap mengalihkan pandangannya ke arah lain sembari menikmati organ dalam yang masih berdetak saat ia makan dan mengunyahnya. Mata Lasmi mermelek, menikmati daging kenyal, berair dan berbau darah yang sangat pekat, makanan kesukaannya. Benda sebesar kepalan tangan itu hanya dalam beberapa menit sudah habis ia lahap. Sedang menyantap makanan itu, laki-laki satunya yang sekarat berusaha keras bergerak menjauh, menahan sakit karena luka menganga di dada, punggung dan sebagian leher juga tangan yang mengucurkan darah segar. Merangkak dan menyeret tubuhnya susah payah menggunakan kedua tangannya yang juga mengucurkan darah, sembari meringis-ringis menahan sakit dan perih. Sementara itu laki-laki yang bernama Harun yang saat itu berpura-pura pingsan di samping wanita yang tubuhnya bergetar menahan takut itu, menyipitkan mata dan menangkap adegan mengerikan itu dengan jantung yang berdegup kencang. Tubuhnya lemas dan tiada daya, memikirkan bagaimana makhluk itu akan segera menyantap tubuhnya. Lasmi perlahan berdiri. Tubuh besarnya tampak samar-samar di bawah guyuran hujan yang masih turun dengan sangat deras, disertai kilat di samping mayat laki-laki bertopeng
yang perutnya ternganga dan ususnya terburai beserta isi perut yang sebagian telah hilang, dimakan makhluk pemakan daging berbulu itu. Ia melesat dengan cepat, meninggalkan mayat itu dan dalam hitungan detik telah berada di hadapan laki-laki yang tadi sempat ingin melarikan diri. Tolong jangan bunuh aku. Laki-laki bertopeng itu memohon dan mengiba, menepiskan rasa sakit dan perih di sekujur tubuhnya akibat luka menganga yang bercampur dengan tanah dan air hujan. Lasmi terkikik saat mendengar laki-laki itu memohon padanya. Tawanya terdengar lantang meski diselilingi dengan suara gemuruh yang bersautan. Mana keberanianmu, Tadia? Bisa-bisanya kau berbuat seperti itu pada seorang wanita hamil. Di mana otakmu? Maaf, aku tidak sengaja. Lagi ia mengiba dengan raut wajah pasrah. Kau ingin minta ampun? Baiklah, aku ampuni dirimu. Tapi laki-laki itu mendongak dan mendapati makhluk besar berbulu itu menurunkan tubuhnya dan berjongkok di hadapannya. Ia menarik dua sudut bibirnya dan mengulurkan tangannya, menyeringai, memamerkan gigi-giginya yang tajam. Baru saja lelaki itu hendak bernapas lega, ia merasakan sesak saat sesuatu seperti melesat dan mencekik lehernya dengan kuat. Tubuhnya perlahan terangkat dan menggantung. Sesak, leher sakit dan sulit bernapas. Kakinya bergerak berusaha menyentuh tanah dengan tangan yang menggapai-gapai, berusaha melawan. Tapi makhluk setinggi lebih dari 2 meter itu sama sekali tidak bergeming, dan tangan besar berbulu itu tetap mencengkram lehernya tanpa ampun. Aku akan mengampunimu, tapi jantungmu harus aku miliki. Tangan kanan mencengkram leher dan tangan kirinya dengan lihai melesat ke arah perut dan menusuknya dengan kuku tajamnya. Merobek dan mengaduk-aduk perut lelaki bertopeng itu dengan perlahan, hingga lelaki itu merasakan sakit yang teramat sangat. Mata itu membola, seolah akan terlontar keluar dengan mulut yang menyemburkan darah segar. Dengan cepat Lasmi menarik jantungnya dan mengangkat benda itu tinggi-tinggi setelah melempar begitu saja laki-laki yang sudah tidak lagi bernyawa ke sembarang arah. Kilatan petir di balik tubuh Lasmi membuat sosok Lasmi menjadi sangat menakutkan bagi wanita hamil dan juga laki-laki yang berpura-pura mati. Lasmi kembali melahap jantung itu dan mengusap wajahnya yang basah sebelum ia akhirnya mendekat ke wanita hamil yang saat itu meringkuk karena kesakitan. Dadanya kembang-kembis menahan sesak dan juga perutnya yang saat itu sangat menyiksa dirinya. Kaki telanjang Lasmi menjejaki tanah licin dan becek yang diguyur air, mendekat ke arah wanita itu dan berjongkok di sampingnya. Jangan bunuh aku, kasihan anak dalam perutku. Rintih wanita itu saat menyadari Lasmi kini berada di dekatnya. Wanita itu masih meringkuk dan kali ini darah semakin deras keluar dari selangkangannya. Aroma darah begitu menarik Lasmi, tapi entah kenapa ia tidak tega untuk menyantapnya. Melihat wanita itu kesakitan, ia tidak berniat untuk membunuhnya. Sepertinya kau akan melahirkan, biar aku bantu. Lasmi mengulurkan tangannya hendak membawa wanita itu. Tapi wanita itu malah merintih dan semakin menarik kakinya. Aku tidak kuat, jerit wanita itu sembari mencengkram perutnya. Kali ini bukan hanya kakinya yang menegang, tapi tubuh itu bergetar. Makhluk itu bingung, tapi ia langsung tersadar pada laki-laki yang tengah terbaring di sampingnya. Lalu ia menoleh dan berkata, Aku tahu kau tidak mati, kau hanya berpura-pura. Kau jangan takut, bantu aku untuk menolong wanita ini dan aku akan melepaskanmu. Laki-laki itu tersentak dan akhirnya membuka mata. Ia pun takut-takut bangun dan mengangguk pelan. Apa yang bisa aku bantu? Ucapnya takut-takut. Lasmi menggeser tubuhnya dan menuju ke arah kepala perempuan itu. Kau sanggah tubuhnya dan biarkan aku menerima anak yang akan keluar di bawah, titah Lasmi. Laki-laki itu menurut. Ia bergerak dan mengangkat perlahan kepala wanita yang sedari tadi sudah mulai mengejar. Aku sudah tidak tahan, ucap wanita itu saat merasakan sesuatu yang hangat mulai merembes keluar dari daerah kewanitaannya. Wajah wanita itu memerah. Di bawah guyuran hujan dan tubuhnya yang basah, wanita itu kembali intens mengejar. Ayo terus, ambil nafas dan hembuskan perlahan, seru laki-laki yang saat ini sedang menopang kepalanya. Lasmi hanya terdiam. Ia bingung karena baru kali ini ia melihat secara langsung proses melahirkan. Aku sudah tidak ku. Tiba-tiba saja tubuh itu melemas dan tangannya terjatuh begitu saja. Makhluk bermata merah itu melesatkan pandangan ke arah lelaki itu yang juga terheran.
Kenapa dia? Tanya Lasmi. Lelaki bernama Harun itu menggeleng pelan. Biar aku periksa, ucapnya seraya meraih tangan wanita itu dan menyentuh nadinya. Wajah laki-laki itu pias. Wanita itu sudah meninggal. Lasmi terdiam. Pandangannya lalu jatuh pada perut besar yang masih berkedut, seperti menunjuk jika ada kehidupan di sana. Aku rasa bayinya masih hidup. Celetuk laki-laki itu membuat Lasmi langsung mengerutkan dahi. Lebih baik cepat selamatkan anak itu sebelum terlambat, imbunya lagi. Lasmi mengerti apa maksud laki-laki itu. Ia mendekat dan perlahan membuat kain panjang yang dikenakan wanita itu dan menyingkap baju yang menutup perut besarnya. Setengah telanjang, Lasmi mengerahkan kuku tajamnya ke arah perut wanita itu. Dengan hati-hati ia menancapkan salah satu kukunya dan merobek perut wanita itu searah dengan garis di perutnya. Sangat hati-hati, takut jika bayi di dalam perut itu terluka, dan ketika perut itu terbelah, tangis bayi terdengar di antara rintik hujan yang semakin deras mengguyur hutan, disertai angin yang bertiup sangat kencang. Makhluk bernama Lasmi itu menarik kain panjang yang menutupi sebagian tubuh wanita yang sekarang sudah menjadi mayat. Makhluk itu lantas menyelimuti bayi perempuan itu dengan kain basah untuk menghindari air hujan yang semakin turun dengan deras. Kau pergilah dari hutan ini. Mayat ini besok akan menjadi urusanku. Dan jangan katakan apapun tentang anak ini pada siapapun, atau aku akan menemukanmu dan mengganggu semua keluargamu. Ancam Lasmi pada laki-laki yang saat itu masih duduk bersimpu. Mendengar ucapan Lasmi, laki-laki bernama Harun itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Ia akhirnya bisa bernapas lega karena tidak menjadi korban berikutnya. Saat laki-laki itu berdiri dan hendak pergi, Lasmi tidak lupa untuk menanyakan sesuatu. Tunggu, sebelum kau pergi, aku ingin bertanya, siapa nama wanita malang ini dan mengapa ia sampai berada di dalam hutan ini? Saat laki-laki itu akan menjawab, bayi di gendongan Lasmi bergerak dan bergetar, tanda jika bayi perempuan itu sedang kedinginan. Lasmi menurunkan pandangannya dan menatap bayi mungil itu, lalu melepas kain yang melilit tubuhnya dan mendekap bayi itu di antara dada dan ketiaknya. Bulu-bulu yang ada di tubuhnya seperti memberi kehangatan dan bayi itu langsung terdiam. Wanita malang ini bernama Suparti. Dia menderita penyakit aneh setelah menikah dengan seorang juragan, pemilik kebun teh terbesar di tempat kami. Status Suparti adalah istri kedua, dan yang membuang Suparti tidak lain adalah suaminya sendiri. Nama suaminya adalah Juragan Aryo, dan karena penyakit aneh ini, di mana seluruh tubuh Parti dipenuhi oleh borok yang berbau tajam ini, aku dan kedua temanku diperintahkan untuk membuangnya ke dalam hutan ini dengan imbalan besar. Aku meminta maaf, semua ini sebenarnya sama sekali tidak pernah aku bayangkan. Karena desakan ekonomi, aku terpaksa melakukan pekerjaan yang kotor ini. Laki-laki itu kembali tertunduk, menatap mayat wanita yang saat itu terkapar dengan perut yang terbelah di dekat kakinya. Ia sungguh merasa menyesal karena ikut dalam kejahatan yang melibatkan seorang wanita hamil yang akhirnya harus kehilangan nyawa, dan seorang anak yang terpaksa hidup tanpa ibu kandungnya. Pergilah, lebih baik kau perbaiki hidupmu. Sebenarnya aku sangat ingin menikmati tubuh laki-laki jahat seperti dirimu, tapi aku memberikan kesempatan untukmu karena kau telah bersusah payah membantuku dan sempat akan menolong wanita ini. Pergilah sebelum kaumku tahu dan kau yang akan menjadi santapan berikutnya. Laki-laki itu kembali mengucapkan terima kasih, dan tanpa membuang waktu juga kesempatan yang diberikan kepadanya, laki-laki bernama Harun itu berlari tidak tentu arah, mencari jalan keluar dan berusaha menyelamatkan dirinya. Sementara Lasmi dengan susah payah membawa bayi itu ke tempat biasa ia tinggal. Ia berusaha keras menjaga bayi itu agar tidak terkena guyuran air hujan, menutupi kepala bayi itu dengan tangan besarnya dan memberikan dekapan hangat seperti layaknya seorang ibu yang sedang melindungi putrinya. Itulah awal mula ia bisa bertemu dengan bayi mungil yang akhirnya ia angkat sebagai anak dan dibesarkan dengan penuh cinta. Ia memberi nama bayi itu Sumiati. Sumiati telah menjadi kekuatan baginya. Tempatnya mencurahkan kasih sayang dan membuat hidupnya lebih bermakna. Gadis itu, kenapa bisa begitu mirip dengan Suparti? Mungkinkah dia... Tidak, aku yakin sekali tidak. Karena Harun memastikan malam itu hanya dia yang selamat, dan dia berani bersumpah jika Suparti dan dua temannya menjadi santapan makhluk besar pemakan manusia di dalam hutan. Di hutan larangan,
Kau buang Suparti di sana?" tanya Nilam, ibu Aksa pada suaminya. "Ya, aku buang dia di sana. Semua karena aku takut kamu akan pergi seperti ucapanmu kala itu. Aku tahu itu sebuah kesalahan fatal. Tapi saat itu, aku kalut dan tidak bisa berpikir waras. Tapi selama ini, aku sudah berusaha untuk membayar semua kesalahanku saat itu. Aku membiayai semua keluarga Suparti agar mereka tutup mulut." Nilam terdiam mendengar penjelasan suaminya. Bukan hanya laki-laki itu yang berdosa, tapi ia pun ikut andil dalam menyiksa wanita bernama Suparti itu. Ia menyadari itu bukan sepenuhnya kesalahan Suparti. Semua itu tidak akan terjadi jika suaminya tidak mau atau menolak kehadiran wanita itu dalam hidupnya. Gara-gara perbuatan Nilamlah Suparti yang saat itu sedang hamil besar harus mengalami kejadian buruk dalam hidupnya. Wanita itu jadi menderita borok di sekujur tubuhnya, koreng yang berbau amis dan juga berbau anyir, hingga orang-orang enggan mendekat padanya dan menyebutnya sebagai wanita sial, termasuk Juragan Aryo suaminya. Awalnya Nilam merasa bahagia karena ia memenangkan persaingan dan bisa membuat wanita itu perlahan tersingkir dari kehidupan suaminya. Namun ia tidak menyangka pertengkarannya dengan Juragan Aryo malah membuat suaminya itu menjadi gelap mata dan menyingkirkan wanita itu tanpa rasa kasihan. Meskipun setelah kejadian itu, suaminya pun menyimpan rasa bersalah sama seperti dirinya. Raden Aryo menjadi lebih pendiam dan sering melamun seorang diri, begitupun Nilam yang selalu dibayang-bayangi sosok Suparti. Rasa bersalah itu terkadang hadir kembali meski sudah puluhan tahun mereka lewati. "Mungkin ini hanya ketakutan kita saja. Lebih baik kita jangan membuat Aksa curiga. Aku tidak mau Aksa menjadi benci terhadap kita." Nilam lalu beranjak menjauh, merapikan pakaiannya dan keluar dari dalam kamar. Sementara Raden Aryo hanya menatap lesu istrinya. Laki-laki itu lalu melangkah ke arah ranjang dan duduk di tepi. Pikirannya menerawang bebas, tidak bisa ia pungkiri, wajah gadis itu sangat mirip dengan Suparti. Lugu, tidak banyak bicara, dengan mata yang bulat dan bibirnya yang penuh dengan senyum, sangat mirip dengan Suparti. Yang membedakannya hanya dari kulitnya lebih putih, karena kulit seperti tidak seputih dirinya. Kenapa aku harus memikirkan gadis itu? Dan kenapa batinku mengatakan jika gadis itu adalah anakku? Apa benar di dunia ini ada orang yang bisa sangat mirip seperti itu? Raden Aryo berbicara pada dirinya sendiri. Ia benar-benar tidak habis pikir. Rasanya ia tidak sanggup untuk keluar dan menatap mata teduh itu seperti tadi. Bagaimana jika gadis itu benar adalah anakku? Buat cinta antara aku dan Suparti dulu. Sementara Raden Aryo masih berjibaku dengan pikirannya sendiri, Nilam yang saat itu baru saja keluar dari kamar mendapati Aksa sedang menunggu dirinya. Jelas saja Nilam terkaget saat melihat anaknya itu. Apalagi melihat wajah Aksa terlihat tegang. Apa mungkin ia mendengar percakapan Nilam dan ayahnya? "Aksa, kenapa tiba-tiba berdiri di situ?" tanya Nilam tergagap. Aksa mengernyitkan dahi dan melangkah mendekati ibunya. "Kenapa memangnya, Bu?" "Aksa mau minta izin sama ibu. Bolehkah Sumiati menginap di sini untuk sementara waktu?" Mata wanita itu seketika membeliak. Mendengar permintaan anaknya yang jelas saja membuat dirinya takut. Melihat gadis itu, kenangannya sosok Suparti kembali muncul. Jangankah untuk gadis itu tinggal di rumah itu? Menatap matanya saja hanya dalam hitungan menit, Nilam tidak mampu. Lebih baik kau carikan rumah lain saja untuk Sumiati. Lagi pula tidak baik jika laki-laki lajang tinggal serumah dengan gadis perawan," cetus ibunya. Itu hanya sebagai alasan agar Aksa tidak menyuruh wanita itu tinggal bersamanya. Aksa manggut-manggut menelaah ucapan ibunya yang memang benar adanya. Apa yang akan dikatakan warga sekitar jika ia tinggal bersama gadis yang belum sah menjadi istrinya? "Kalau begitu, Aksa akan menikahi Sumiati." Aksa begitu saja mengucapkan kata-kata yang langsung membuat kelopak mata ibunya melebar dan mulut yang menganga. Tidak percaya jika anak satu-satunya itu bisa mengucapkan kata pernikahan semudah itu. Tidak. Ibu tidak setuju kamu begitu saja mengucapkan kata pernikahan. Menikah itu untuk seumur hidup, sedangkan kamu baru saja mengenal gadis itu. Ibu saja tidak mengenal orang tuanya, apalagi gadis itu baru saja diarak warga. Ibu tidak ingin anak ibu satu-satunya salah dalam memilih pendamping hidup dan akan menyesal nantinya. Cerocos Nilam panjang lebar. Tentu saja ia tidak akan terima
Selain ia tidak tahu siapa Sumiati sebenarnya, apakah ia anak dari mantan madu suaminya, atau mungkin ia memang gadis lugu yang memang tinggal di sekitar hutan. Pun status yang pastinya tidak dimiliki Sumiati. Dilihat dari keadaan dirinya, gadis itu terlihat bukan dari keluarga yang kaya dan bisa dikatakan ia tidak terurus. Pasti dari keluarga yang miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Tapi Bu, Aksa pernah berucap jika wanita yang menyelamatkan Aksa akan Aksa jadikan istri nantinya, jawab Aksa dengan polosnya. Nilam kehabisan kata-kata. Otaknya berpikir keras, bagaimana caranya agar keinginan anaknya itu tidak terjadi. Ia pasti tidak sanggup harus menatap wajah itu terus-terusan. Apa kamu tahu orang tuanya? Apa kamu sudah pernah bertemu? Apa orang tuanya masih hidup? Cecar Nilam menyelidik, hingga membuat anaknya bingung untuk menjawab. Terang saja Aksa sulit untuk menjawabnya. Apa yang terjadi jika ia menjawab Sumiati memiliki ibu seperti monster? Sedangkan Aksa yakin Sumi adalah anak manusia yang diculik oleh makhluk mengerikan itu. Tapi yang menjadi soal, siapa orang tua Sumiati sebenarnya? Aksa sudah pernah bertemu. Orang tuanya sangat baik. Wanita itu menatap lekat anaknya. Entah kenapa ia merasa jika Aksa tidak berbicara yang sejujurnya. Kamu suruh Mbak Nuria bersihkan rumah kita yang berada di dekat danau. Biarkan Sumiati tinggal di sana. Dan ibu mohon, sebelum ibu bertemu dengan keluarga Sumiati, kamu jangan membahas soal pernikahan. Itu membuat kepala ibu pusing. Aksa mengangguk mengerti. Sebenarnya ia pun tidak ingin buru-buru untuk meminang Sumiati. Kata-kata itu hanya spontan ia ucapkan saat ia teringat pada janjinya ketika akan jatuh ke dalam jurang. Baik Bu, Aksa paham, jawabnya seraya berlalu pergi. Mas, jangan lama-lama. Nanti kalau anakmu nyariin bapaknya gimana? Seorang laki-laki bertubuh kurus dengan postur yang tinggi yang sedang membawa alat pancing dan ember kecil di tangan kirinya menghentikan langkah dan menoleh ke arah perempuan muda yang saat itu berada di ambang pintu, menatapnya dengan lekat. Sudah, gak usah cerewet. Aku bukan nyari perempuan. Ketusnya kesal lalu kembali menoleh ke arah depan dan berlalu meninggalkan perempuan tadi yang tidak lain adalah istrinya sendiri. Perempuan berkulit gelap itu lalu menghembuskan nafasnya berat. Dadanya selalu sesak dipenuhi rasa khawatir kala melihat suaminya yang gemar pergi memancing. Suaminya itu selalu lupa waktu jika sudah berkutat dengan hobi memancingnya. Hingga pekerjaan utamanya sebagai petani terkadang ia abaikan dan nyaris tidak punya waktu untuk keluarga, terutama dengan anak sematawayangnya yang masih berumur 4 tahun. Ia pergi sesuka hati, tidak peduli itu waktu petang, pagi ataupun siang hari. Seperti saat ini, laki-laki berumur 30 tahunan itu kembali akan menekuni hobi memancingnya. Tidak peduli saat itu azan maghrib terdengar sayup-sayup di kejauhan. Perempuan yang rambutnya saat itu sedang dikuncir belakang itu hanya mampu menatap nanar suaminya dan mendoakan agar laki-laki yang sudah menemaninya selama beberapa tahun itu bisa pulang dengan selamat sampai ke rumah. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kayu yang sudah dimakan rayap, yang bagian bawahnya ditumbuhi lumut itu, dan kembali bercengkrama dengan anak sematawayangnya. Sementara itu laki-laki itu melangkahkan kakinya dengan tergesa. Ia takut terlambat tiba di danau pinggiran hutan karena ia sudah berjanji kepada beberapa temannya untuk datang ke tempat itu di jam 5 sore. Setengah berlari dan terengah-engah akhirnya ia sampai di tempat yang sudah dijanjikan. Senyumnya langsung terkembang saat melihat teman-temannya sudah duduk berjajar sembari menunggu pancingan di hadapan mereka. Sudah nunggu lama, Bre, sapanya sembari menepuk salah satu pundak temannya. Temannya itu menoleh dan terlihat kesal. Lama banget kamu, Tok. Kita udah nunggu hampir 2 jam ini. Yo maaf yo, biasa istriku sewot. Laki-laki bernama Warto itu menjawab dan duduk di samping temannya itu. Ia pun langsung mengambil cacing yang sudah ia persiapkan di dalam ember kecil dan mengaitkannya di kail pancingnya. Umpan itu ia lempar dan mulai fokus menunggu ikan yang akan melahap cacingnya sembari bercengkrama dengan teman-temannya. Langit mulai menggelap. Matahari sudah tenggelam dan hanya ada secerca sinar berwarna jingga yang masih terlihat di antara gumpalan awan. Entah kenapa Warto merasakan hal yang tidak enak dalam dirinya, seperti ada sesuatu yang sedang mengintai mereka dari kejauhan. Apalagi saat suara azan benar-benar sudah tidak terdengar dan lampu charger yang mereka bawa sudah dihidupkan.
Suasana sekitar danau menjadi singup dan hawa pun berubah menjadi lebih dingin yang membuat bulu Roma berdiri. Perasaanku gak enak ini. Apa kita pulang saja? Celetuk salah satu temannya sembari menggosok-gosok tangan kirinya. Ia pun sesekali terlihat bergidik dengan matanya yang mengedar ke sekitar seperti sedang mencari-cari sesuatu. Sebenarnya Warto pun merasakan hal yang sama, tapi ia berpura-pura tidak merasakan itu karena tidak mau dicap cemen dengan teman-temannya. Gak ada apa-apa Dam, cemen kamu, ejek salah satu temannya. Iya gak ada apa-apa, perasaan kamu aja itu, timpal Warto yang diangguki kedua temannya yang lain. Yowes, aku pulang duluan ya, serius perasaanku gak enak. Laki-laki bernama Adam itu berdiri dan mengambil pancingnya serta ember kecil yang ia bawa. Tidak memperdulikan ucapan teman-temannya, ia berlari tergesa meninggalkan teman-temannya yang terbahak melihat tingkahnya. Puas menertawakan temannya, Warto tiba-tiba permisi untuk buang air kecil. Kandung kemihnya tiba-tiba terasa sesak dan ingin mengeluarkan hajatnya saat itu juga. Laki-laki tinggi berkulit hitam itu lalu mencari tempat. Salah satu pohon besar menjadi pilihannya. Ia lalu berdiri di balik pohon dan saat ia akan melepaskan resleting celananya, dia merasakan seperti ada yang menetes di lengannya. Merasa penasaran, Warto mengangkat tangannya dan memperhatikan cairan apa yang saat ini menimpa tangannya. Samar ia yakin jika cairan itu bukan air biasa karena aroma yang sangat menyengat. Ia lalu mencolek cairan itu dan mengendusnya. Hidungnya kembang kempis menghirup aroma yang tidak sedap dari cairan misterius itu. Darah. Bertepatan dengan itu, ia mendengar suara gemersik tidak jauh dari dirinya, seperti suara mencecap dan sedang mengunyah dengan perlahan. Warto yang penasaran perlahan mengangkat wajahnya dan ketika ia mendongak, setan. Refleks Warto bergerak, memutar tubuh dan lari tunggang langgang dengan resleting celana yang masih terbuka saat melihat makhluk mengerikan sedang nangkring di salah satu cabang pohon yang dengan santai menyantap makhluk berbulu di tangannya. Wewe gombel, pekiknya sembari berlarian dengan air yang keluar dari benda yang menggantung di antara dua pahanya. Sontak dua temannya yang saat itu sedang asik menunggu ikan menyantap umpan langsung melihat ke arah Warto yang berlarian kencang melewati mereka. Toh, Warto, pulang, cepat pulang, wewe gombel, teriak Warto tanpa sedikit pun menghentikan langkah kakinya. Tidak peduli benda menggantung itu terlunta-lunta. Dua temannya yang kebingungan saling tatap dan saat mendengar suara gemersuk di salah satu pohon, seperti ada yang bergerak, dua orang itu langsung mengangkat pancing dan segera berlari menyelamatkan diri. Sedangkan makhluk yang tidak lain adalah Lasmi itu hanya menyunggingkan senyum kecut dan melompat turun. Asap hitam menggumpal tiba-tiba menyelimuti dirinya dan blas. Dalam hitungan detik, tubuh Lasmi yang berbulu dan mengerikan itu menjadi wanita cantik. Makan. Salah satu dari kalian akan jadi santapanku. Lapar. Sumi meremas perutnya yang terasa melilit dan sejak tadi berbunyi nyaring. Ia ingin makan, tapi makanan di rumah itu tidak ada satupun yang membuatnya berselera. Gadis itu termangu sejenak. Tiba-tiba ia teringat pada ibunya Lasmi. Rasa takut yang semula hadir karena melihat sosok aslinya berubah jadi rasa rindu. Bu, apa ibu juga kangen sama Sumi? Gumam Sumi seorang diri. Gadis itu memejamkan matanya yang sejak tadi berembun. Dan ketika itu, bulir bening pun luruh. Siapa yang ada di kamarku, Mbok? Bisa-bisanya Raden Mas Aksa meminjamkan kamarku untuk orang asing itu. Shh, jangan genter-genter, Nduk. Nanti kedengaran Sumi gak enak. Persetan dengan dia, Mbok. Aku ingin tidur, aku capek. Sumi membuka matanya dan mengusap air matanya. Suara hiruk pikuk di luar sontak membuat gadis itu bangkit dan duduk. Ia yakin jika suara itu adalah suara anak Mbok Nuria yang baru saja tiba. Sumi lantas beranjak dari ranjang berukuran kecil yang hanya bisa ditiduri satu orang saja itu dengan perlahan. Sempat menatap ke arah tempat tidur sejenak, meskipun tempat tidur itu terlihat nyaman dan juga bersih, tapi entah kenapa tidak memberi kenyamanan bagi Sumi. Ia malah merindukan tempat tidurnya yang lusuh dan berbau apak itu. Sumi lalu melanjutkan langkahnya menuju pintu kamar. Pintu terbuka. Dan seketika Mbok Nuria dan seorang gadis di sampingnya terdiam. Silakan Mbok, Sumi tidur di dapur saja, ucapnya dengan senyum getir. Sementara itu dengan rasa tidak enak hati, Mbok Nuria terpaksa menyampaikan pesan dari Nilam
nyonya rumah tersebut. Ia langsung mendekat ke arah Sumi dan dengan wajah tidak enak ia pun berujar, "Maaf Non, tadi Doronila menyuruh saya untuk membawa Non Sumi ke rumah yang ada di pinggir danau. Rumah itu belum sempat saya bersihkan. Malam ini Non Sumi tidur dengan saya saja di kamar, besok baru saya antar." Sumi hanya diam, tapi tanpa sengaja tatapan matanya bertemu dengan gadis yang saat itu menatapnya sinis. "Kalau begitu aku masuk, Mbok." Gadis itu berlalu begitu saja dan memutus tatapan kepada Sumi. Sumi tidak tahu mengapa gadis itu tampak sekali tidak suka terhadap dirinya. Padahal baru kali ini ia bertemu dengannya. "Mbok, apa di sini ada daging mentah?" tanya Sumi tiba-tiba, yang membuat wanita di depannya itu langsung membelalakan mata. "Daging mentah? Ada di kulkas," jawab wanita parubaya terheran, seraya menuju kulkas 2 pintu yang ada di sudut dapur. Sumi mengikuti arah telunjuk Mbok Nuriah dan seketika dahinya mengernyit. "Oh, di dalam lemari itu ya, Mbok?" tanyanya dan direspon anggukan Mbok Nuriah. Sumi lalu melangkahkan kaki menuju kulkas dan membuka lemari pendingin itu dengan perlahan. Alisnya sempat bertaut saat merasakan hawa dingin keluar dari dalam lemari. "Kok dingin?" batinnya, tapi tangannya langsung menggapai daging yang ia lihat. "Ah, dingin," pekiknya dan menyurutkan keinginannya untuk menyantap daging beku itu. Ia lalu melangkah gontai ke arah kamar Mbok Nuriah, sedang orang tua itu lalu mengikutinya. "Untuk apa daging itu, Non? Apa mau saya masakin sesuatu?" tanya wanita tua itu saat Sumi merebahkan dirinya di kasur. Sumi menggeleng pelan. Ia ingat kata Aksa, kalau orang-orang tidak terbiasa makan daging mentah, itu hal aneh. "Tidak, Mbok, Sumi mau tidur dulu." Gadis itu menggeleng dan bergolek ke arah berlawanan, menyembunyikan wajahnya yang kesakitan karena perutnya seperti diremas-remas lapar. Ia memaksa untuk memejamkan mata, tidur dalam keadaan menahan kerinduan pada sang ibu, Lasmi, makhluk berbulu lebat yang ia tinggalkan. Angin kencang di luar menyentak seng di rumah Ratri, istri Warto, yang saat itu sedang menunggu kepulangan suaminya dengan perasaan tidak karuan. Bunyi benda yang pakunya sudah terlepas dan hanya menyisakan beberapa biji itu terdengar berisik, membuat Ratri semakin gusar. "Mudah-mudahan bapakmu gak kenapa-napa, Leh," ujarnya pada anak sematawayangnya yang berumur 4 tahun, sembari mengelus kepala bocah yang masih menyusu pada ibunya itu. Ia menatap sendu kaca jendela rumahnya yang terbuka, menunjukkan kondisi di luar rumah yang sepi, pohon-pohon yang bergoyang diterpa angin dan suara temaram. Hanya ada bias lampu jalan di kejauhan. Perasaannya semakin khawatir karena hujan mulai jatuh. Ia membekap tubuh anaknya yang hanya memakai kaos singlet dan celana pendek, karena bocah itu selalu berkeringat dan rewel jika memakai baju kaos tebal. "Leh, itu bapakmu." Wanita muda itu berdiri dan senyum terbit di wajahnya. Hanya sejenak, detik berikutnya senyum itu sirna berganti wajah yang langsung menegang. Ia melangkah cepat ke arah pintu. Karena gerakannya itu, bocah itu tergoncang dan terbangun. Ia langsung melepas bibirnya yang masih melekat. "Leh, tunggu di sini ya, ibu mau buka pintu. Bapakmu sudah pulang," ucapnya pada sang anak yang saat itu masih sempoyongan, sembari mengucek matanya saat diturunkan dari gendongan. Bocah itu mengangguk, sedang Ratri berusaha cepat membuka pintu yang terkunci. Tangannya gemetar saat melihat di kejauhan, suaminya berlarian dengan kencang, seperti dikejar sesuatu. "Mas, masuk Rat, masuk, dan masuk." Dari jarak sekitar 100 meter suaminya itu berteriak, tapi Ratri terlihat acuh. Ia penasaran dengan apa yang terjadi pada suaminya itu. Saat jarak Warto semakin mendekat, Ratri merasakan hal yang janggal pada dirinya. Bulu kuduknya meremang dan terasa desiran aneh yang menjalari tubuhnya. "Bu, ibu." Saat ia berbalik, tiba-tiba, "Tole?" Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan dari kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.